ketika kamu mau bergabung bekerja di perusahaannya mama, ibaratnya ini perusahaan family, satu hal yang saya tekankan, be professional. Be professional. Ya, be professional. Jangan dianggap ini kan perusahaanku Mamaku sendiri, family business, kemudian seenak-enaknya. Tidak bisa. Be professional. Jadi semuanya ada, lamaran kerjaan dimasukkan. Oh gitu? Ada lamaran kerjaan? Ada. Ini Bu Angel juga ngelamar kerjaan, Bu? Ada surat lamaran pekerjaan, ya. Ada ngisi form segala, job description-nya jelas. Kalau waktunya pengangkatan, ya saya terbitkan surat pengangkatan. Oh gitu ya? Iya. Di kantor, don't call me mom during office hour. Wah, luar 8 to biasa. 5, don't call me mom. Because I am your director. Iya, your director. Iya, ya bajunya mesti diganti, pola pikirnya diganti, topinya dirubah. Aku bukan mama, ini bukan mamaku, gitu kan? Aku juga bukan mamanya mereka. Jadi semuanya profesional. Ini nggak sulit ini Bu, menempatkan wah saya seorang mama, saya seorang direktur ini. Enggak. Ketika mereka duduk di meja kerja saya berhadapan. Profesional. Mah ini ya kadang mereka masih lah wajar lah. Teman-teman namanya anak ya Bu ya. Mah ini begini ya semuanya profesional. Kalau tidak bisa ini, lakukan ini. Semua sama seperti saya memberi instruksi kepada staff-staff. Semuanya kerjakan. Kalau ada ide apa disampaikan. Ketika meeting ya semuanya profesional. Ya. Kalau itu tidak ditanamkan, bagi mereka sendiri tidak ada pembelajaran, ya kan? Jadi harus tetap sekalipun bekerja di family business harus tetap profesional, sehingga dia keluar pun juga tidak hanya membawa diri pribadi, tapi membawa institution, company. Bahwa begitu membawa institution, corporate, ya harus profesional. Bu, menurut Ibu, karyawan ini bagi Ibu ini seperti apa sih? Karyawan ini bagi Ibu ini, di hati Ibu ini karyawan ini ya, karyawan is karyawan, atau karyawan itu adalah bagian daripada keluarga atau bagaimana? Karena satu sisi, saya ketemu dengan Ibu selama 2 hari ini, saya maafin Ibu ini cukup aware kepada semua karyawan. Bahkan Ibu ini mengurangkan orang gitu ya, menghargai orang, menghargai karyawan, nggak berkaitan keluarga. Ini gimana sih sebetulnya karyawannya di mata Ibu ini bagaimana? Saya berusaha untuk membangun budaya di perusahaan itu sebagai sebuah second family. Second family. Good. Jadi itulah budaya perusahaan second family. Second family. Jadi di keluarga adalah the first family priority. Nah, yang kedua adalah keluarga besar perusahaan di mana kita membangun, sehingga karyawan juga merasa ke kantor itu nggak kepeksa, tapi itu adalah bagian hidup saya, ngerasa homey banget, kemudian ada sense of belonging yang tinggi, bahwa aku ikut menanam, ini sawah ladangku, aku ikut menanam, aku ikut panen ketika itu panen. Nah itu yang saya terus terapkan, karena itu saya merasa saya nggak mungkin bisa bertumbuh dan berkembang dalam bekerja tanpa punya family yang bagus. Kalau di rumah family bagus itu kan juga menjadi pemberi ketenangan bagi kita. Di perusahaan juga begitu, kalau timnya bagus, menjadi family yang bagus, bekerja juga dengan tenang, inovasinya keluar, ide-ide muncul dengan keluar, bekerja semuanya dengan penuh damai sejahtera dan sukacita, nggak ada intrik-intrik apa saling menjatuhkan politik. Nah, itu yang sama sekali tidak saya maui di dalam perusahaan. Oke, Bu, kemudian saya melihat bahwa PT Visi Kemi ini sangat continue ya, sangat konsisten dalam mengadakan training-training di berbagai macam lembaga seperti itu. Apa sih tujuan Ibu mengadakan training itu sebetulnya? Hanya untuk enjoy, seneng atau untuk apa tujuan sebetulnya gitu loh? Iya, bisnis itu kan dinamis ya, mengikuti dinamis ya.
mengikuti pergerakan yang terjadi secara global, apalagi zaman sekarang ini di era milenial, globalisasi, informasi dengan mudah diperoleh, begitu ya. Nah, kalau kita tidak mengikuti perubahan itu, kita ya akan tertinggal atau kita tergulung dengan perubahan itu sendiri, akhirnya kita sendiri yang kalah karena perubahan. Bagaimana kita menjadi pemenang atas perubahan itu? Salah satunya adalah mengupgrade diri. Jadi bukan saya saja yang harus terus mengikuti mengupgrade. Karena itu kenapa saya ajak anak-anak saya itu masuk. Saya merasa generasi muda, generasi milenial dengan pikiran-pikiran yang masih fresh, ayo jadilah bagian untuk menjawab tantangan perubahan ini. Itu yang saya maksudkan. Jadi kenapa saya ajak anak-anak muda, anak-anak saya itu tadi. Saya kan juga bukan terus-menerus eksis di dunia bisnis ya. Waktu ini ya umur itu tidak bisa ditolak lagi. Iya, tidak ada yang tahu. Karena itu saya mempersiapkan ini. Kepada karyawan pun juga begitu. Mereka harus terupgrade secara bekerja, tidak hanya mungkin skill-nya mereka sudah ada, tetapi soft skill pun harus diasah. Tidak hanya hard skill dia tahu kerja seperti apa, tapi soft skill-nya keras kepala, ngokong, nggak bisa jadi tim yang solid, tidak bisa mengerti arah company ini mau kemana sih. Nah, dia nggak bisa ngikutin itu kan, nggak bisa mencapai visi. Soft skillnya juga harus seimbang. Iya, jadi training itu salah satunya mempertajam soft skillnya. Selama 2 hari ini saya juga sangat bersyukur gitu kan ya. Saya bersyukur sama Tuhan karena saya dipertemukan dengan Ibu yang sudah luar biasa. Beberapa menit ini saya juga banyak belajar dari Ibu. Belum ketika saya melihat Ibu berbicara dengan karyawan, Ibu bicara dengan anak-anak Ibu, ini juga saya juga banyak belajar sebenarnya, walaupun saya harus mencuri-curi belajar gitu kan ya. Terus dalam 2 hari ini ketika Ibu kita berikan pelatihan, kita sama-sama 2 hari ini Ibu percayakan di lembaga kami, Fulcom Leadership Center di IM Level ini, apa Bu yang kesan pesannya apa gitu ya dengan training yang sudah kita lakukan ini? Terima kasih. Pertama yang saya lihat itu tim saya itu begitu all out-nya bukan main. Saya merasa, makanya saya tadi sampaikan, saya bangga sekali punya tim orang-orang yang hebat tadi. Even game aja mereka begitu antusias dan secara sepenuh hati terlibat untuk melakukan game yang Bapak berikan. Jadi saya percaya training yang Bapak berikan itu artinya, kalau saya melihat kan dari feedback dulu nih, diberikan training kalau feedbacknya enggak bagus, kan itu menunjukkan bahwa apa yang disampaikan tidak masuk, tidak menarik. Tapi saya melihat feedback karyawan saya, begitu antusias, begitu di kelas, mendengarkan kelas session yang diberikan begitu antusias, di outbound, sesi outbound begitu antusias, all out luar biasa, ya. Jadi di situ saya merasa bahwa materi-materi yang disampaikan oleh Bapak itu benar-benar pas, benar-benar mengena, to the point apa yang diharapkan oleh karyawan, juga seperti yang saya harapkan. Jadi yang selama ini belum pernah tahu, mereka bisa serap dengan baik karena apa? Applicable. Itu nanti diserap, di ngomong bahas sebentar, dijalankan. Nanti akan terus menerus kita remind di dalam perjalanan pekerjaan sehari-hari. Ya, terima kasih juga Pak Eko, karena saya merasa sesi 2 hari ini yang dari Bapak ini benar-benar bisa membukakan pikiran dari para karyawan saya, sehingga secara soft skill mereka bisa terasa. Bagaimana bisa kalau yang namanya kita bicara jujur, integritas gitu ya, kemudian teamwork itu kok
jangan cuma sekedar klise, Ya. bahasa-bahasa yang biasa didengar, Ya. tapi kali ini mendalam sekali. Oke. Apa sih itu artinya untuk saya dan untuk perusahaan?